Bab 246, terungkap. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Malam berdarah berlalu dan matahari pagi bersinar di atas perkemahan yang hancur. Suasananya khusyuk saat semua orang membersihkan medan perang dan mengemasi barang-barang mereka, berangkat dengan berat hati. Namun, serangan kawanan serigala kali ini hanyalah permulaan. Beberapa hari kemudian, mereka diserang lagi oleh kawanan serigala abu-abu. Skala serangan kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun, kafilah tersebut telah mengambil tindakan pencegahan yang cukup dan mampu membatasi kerugian mereka hingga lebih sedikit dari sebelumnya. Mereka mengusir kawanan serigala abu-abu ini. Namun, mereka belum bisa bernapas kembali, ketika 3 hari kemudian mereka diserang oleh kawanan serigala petir. Kawanan itu berisi 3 serigala petir gila dan 9 serigala petir pemberani. 15 Master Gu terbunuh saat melawan mereka. Pertempuran berakhir dengan mayat serigala di seluruh tanah, dan seekor serigala petir gila yang terluka melarikan diri bersama serigala-serigala yang terluka lainnya. Ada banyak Master Gu yang mengejar mereka untuk membalas dendam, tetapi tidak dapat mengejar mereka dan mereka tidak berani masuk jauh ke dalam Gunung Xiao Yue. Mereka hanya bisa menatap lekat-lekat kawanan serigala yang mundur. Serangan kali ini membuat pemimpin dan wakil pemimpin karavan menyadari bahaya yang mereka hadapi. Pada malam itu juga, mereka memutuskan untuk mempercepat laju dan meninggalkan Gunung Xiao Yue secepat mungkin. Meski begitu, selama 15 hari berikutnya, mereka sering diserang oleh kawanan serigala. Serigala abu-abu, serigala petir, serigala salju, serigala berkepala dua, dan bahkan serigala bertaring darah. Semua orang di karavan menghela napas lega setelah mereka keluar dari Gunung Xiao Yue. Beberapa hari berikutnya karavan berlalu dengan damai dan lancar, sampai mereka memasuki Gunung Baihu dan diserang oleh kelompok binatang buas lagi. Kali ini, mereka diserang oleh kera karapas kura-kura tua. Kera putih ini sangat besar dengan pelindung karapas di punggung mereka, pelindung karapas ditutupi dengan pola cangkang kura-kura. Tidak banyak korban dari serangan kelompok kera ini, tetapi kerusakan besar pada barang-barang membuat banyak orang merasa sakit hati. Barang-barang Fang Yuan juga mengalami kesulitan, selusin kereta barang yang dimilikinya berkurang hingga kurang dari setengahnya. Semangat dalam karavan turun drastis, orang-orang ini adalah pedagang yang berusaha keras untuk mendapatkan uang. Namun, kerugian ini membuat perjalanan ini tidak ada artinya bagi mereka. Kita telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Saya memeriksa rekening saya kemarin. Penghasilan saya berjumlah kurang dari 2.000 batu purba. Situasi saya bahkan lebih buruk, saya telah kehilangan 30% barang. Bahkan jika lebih buruk, bisakah lebih buruk dari klan Zhang? Mereka telah kehilangan sebagian besar barang mereka. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah meringkuk di klan, buat apa repot-repot mengambil risiko dan hanya memperoleh penghasilan sebanyak ini. Kafilah itu bergerak dalam suasana seperti itu. 5 hari kemudian, mereka diserang oleh sekelompok harimau putih. Terjadi kerugian lagi. 7 hari kemudian, sekelompok harimau api menyergap mereka, api menyebar ke seluruh perkemahan dan sejumlah besar barang terbakar. Moral telah mencapai titik terendah sepanjang masa, banyak pedagang telah kehilangan semua investasi mereka. 10 hari kemudian, ketika mereka hendak bersorak saat meninggalkan perbatasan wilayah pegunungan Baihu, seekor biao satu muncul. 5 harimau dan 1 biao. Seekor biao adalah harimau yang telah menumbuhkan sayap, dan setidaknya merupakan raja binatang buas. Dan karena memiliki kemampuan untuk terbang, itu bahkan lebih merepotkan. Beberapa wakil pemimpin kafilah kehilangan nyawa mereka saat melawan biao ini. Biao membuntuti kafilah sejauh hampir 100 mil, terus-menerus mengganggu mereka. Akhirnya para petinggi kafilah memutuskan untuk melakukan pengorbanan kecil, dengan cepat memutuskan untuk menyerahkan hampir 100 pelayan. Sebagian besar pelayan ini terluka atau lumpuh, mereka menghujani dengan kutukan dan menangis memohon keselamatan, tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah nasib mereka. Akhirnya, Biao merasa puas dan pergi. Kafilah itu hanya dapat beristirahat dengan baik setelah meninggalkan Gunung Baihu jauh di belakang. Para pemimpin setiap klan tidak berhemat dalam memberi hadiah, secara bertahap meningkatkan moral. Skala kafilah sekarang sudah menipis setengah dari ukuran aslinya. Tetapi setelah melalui eliminasi dan penajaman yang kejam ini, kafilah itu sekarang menunjukkan tanda-tanda kelompok elit. Saya telah menjadi pedagang keliling selama bertahun-tahun dan ini adalah yang paling menantang dari semuanya.
Siapa yang tahu apa yang merasuki binatang buas ini, yang menyerang begitu sering? Setelah perjalanan ini berakhir, saya akan pensiun dan menikmati hidup saya. Apapun yang terjadi, risiko rute perdagangan ini perlu dievaluasi ulang. Alasan utamanya tetap karena gunung-gunung besar ini tidak memiliki penghuni manusia. Tanpa klan dan garnisun untuk membersihkan binatang buas ini, mereka telah tumbuh tanpa kendali. Beberapa orang mendesah, beberapa orang patah hati, sedangkan beberapa orang masih memiliki sedikit harapan. Namun, karavan itu tampaknya membawa sial. Di jalan di depan, mereka tidak hanya diserang oleh semua jenis kelompok binatang buas, tetapi juga oleh banyak kawanan serangga dan cacing liar. Ukuran karavan terus menyusut, para pedagang tidak lagi peduli dengan untung rugi, mereka mulai merasakan hidup mereka dipertaruhkan. Mereka bahkan meninggalkan banyak barang dengan sukarela untuk mempercepat kecepatan perjalanan mereka. Matahari terbenam mewarnai awan dengan warna merah darah. Rombongan itu melintasi hutan pegunungan dalam keheningan. Semua orang kelelahan dan mati rasa, moral mereka sangat rendah. Banyak yang tubuhnya diperban, menutupi luka ringan dan berat. Mereka melangkah selangkah demi selangkah di jalan pegunungan yang bergelombang. Kemarin hujan turun, menyebabkan jalan pegunungan menjadi berlumpur dan licin. Sebuah gerobak tangan yang penuh dengan barang terjebak di lumpur. Burung unta yang menarik gerobak itu mengangkat lehernya dan mengeluarkan suara berderak melengking sebelum menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik gerobak, tetapi tidak berhasil. Tepat pada saat ini, dua tangan datang dari belakang gerobak dan mengangkatnya, menarik roda yang macet keluar dari lubang lumpur. Itu adalah Fang Yuan. Dia dengan santai bertepuk tangan. Barang-barang seberat ribuan kilo itu tampaknya tidak terlalu berat di tangannya. Namun, meskipun gerobak itu terlepas dari lubang lumpur, roda-rodanya entah bagaimana macet dan tidak bergerak. Bai Ningbing yang berada di samping, membungkuk untuk melihat roda itu. Setelah sekian lama berada di karavan, dia telah mempelajari banyak hal dengan identitasnya yang tersamar, dan telah sepenuhnya menyatu. Apa ini? Dia mengusap as roda, matanya dipenuhi keraguan. Ada semacam benda tersembunyi di as roda, dan benda itu terus-menerus digiling menjadi bubuk abu-abu halus saat roda bergerak. Bubuk halus itu tidak terlihat saat jatuh ke tanah. Bai Ningbing mengambil sebagian bubuk ini dan menggosoknya dengan jari-jarinya, bubuk itu berubah menjadi minyak. Ah! Aku menaruh bubuk minyak ini di roda untuk melumasinya dan membuat gerobak dorong bergerak lebih lancar. Fang Yuan berjalan mendekat sambil mengeluarkan sapu tangan katun dari sakunya. Dia meraih tangan Bai Ningbing dan membersihkan minyaknya. Setelah itu, dia berjongkok dan meraba-raba roda. Roda-roda itu kembali bergerak. Ayo pergi. Dia menyeka bubuk minyak dari tangannya dan menepuk bahu Bai Ningbing. Keduanya terus berjalan. Langkah Bai Ningbing terus melambat karena keraguan di hatinya semakin kuat dan membentuk kabut tebal yang tidak bisa dihilangkan. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kapan Fang Yuan mendapatkan bubuk minyak ini? Kenapa aku tidak tahu, apakah itu sejak awal, atau di Gunung Huang Jin atau di Gunung Xiao Yue? Aneh, dia tampaknya tidak peduli dengan karavan itu, dia bahkan tidak mengerutkan kening melihat kerugian besar bagi karavan itu. Tapi mengapa dia peduli dengan meminyaki gerobak tangan itu? Aneh, aneh. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, cahaya cepat tampak melintas di benak Bai Ningbing. Pada saat itu, seluruh tubuhnya menggigil dan pupilnya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran jarum. Suatu kemungkinan bergema dari dalam pikirannya. Dia berhenti di tempat itu, pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah beberapa lama, burung unta yang berjalan di sampingnya tiba-tiba menjerit dan membangunkannya. Sosok Fang Yuan sudah jauh sekarang, perlahan-lahan menyatu dengan kerumunan di depan. Orang ini, Bai Ningbing menundukkan kepalanya, menutupi cahaya dingin yang melintas di mata birunya di bawah penutup topi jerami. Matahari perlahan terbenam di barat dan banyak bintang mulai muncul di langit. Kafilah itu berhenti di dekat pantai, mereka telah memutuskan untuk berkemah di sini untuk malam itu. Namun, tepat ketika mereka setengah selesai mendirikan kemah, sekelompok kucing hantu giok dingin muncul di sekitarnya. Kelompok binatang buas, itu kucing hantu. Hentikan pekerjaanmu, buat formasi pertahanan. Hewan-hewan sialan ini, aku baru saja makan malam. Orang-orang mengumpat dan berlari, tetapi dengan penderitaan dan penempaan pahit sebelumnya, mereka segera membentuk 3 garis pertahanan yang ketat. Tubuh kucing hantu giok dingin seperti macan tutul dan sangat cepat. Namun, wajahnya mirip dengan burung hantu.
Matanya yang besar menutupi hampir separuh wajahnya dan bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan dalam kegelapan. Raja kucing burung hantu berteriak keras, kelompok kucing burung hantu menyerbu ke arah Kam seperti air pasang. "Bunuh!" teriak para Master Gu yang berada di garis depan. Sesaat, semua jenis warna berkelebat, api berkobar, batu dan tanah beterbangan, petir bergemuruh. Kucing burung hantu yang tak terhitung jumlahnya runtuh, tetapi lebih banyak gelombang kucing burung hantu bergegas maju. Ya Tuhan, ini adalah kelompok kucing burung hantu giok dingin berskala besar. Seseorang berteriak, "Ah, selamatkan!" Sebagian dari garis pertahanan tidak dapat menahan serangan lagi, dan seorang Master Gu diterkam oleh 3 kucing burung hantu. Teriakan tragisnya berhenti di tengah jalan, daging dan darah berceceran di udara. "Cepat, tutup celah itu." 2 Master Gu dikirim sebagai bala bantuan. Namun, itu tidak ada gunanya, celah itu terus meningkat, perlahan-lahan menghancurkan seluruh garis pertahanan. Mundur, mundur. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mundur ke garis pertahanan kedua. Hubungkan gerobak dan kereta, dan tumpuk barang-barang ke dalam tembok tinggi. Setelah garis pertahanan kedua, garis pertahanan ketiga buru-buru mendirikan barikade. Banyak pelayan sibuk memindahkan barang-barang, tubuh mereka basah oleh keringat. Tidak ada yang bisa bermalas-malasan saat ini. Fang Yuan sedang memindahkan sebuah koper besar, ketika Bai Ningbing tiba-tiba berjalan mendekat dan mengangkat salah satu sisi koper. Di permukaan, dia tampak membantu Fang Yuan, tetapi sebenarnya dia bergerak mendekati Fang Yuan dan berbisik di telinganya sambil menggertakkan giginya, "Dasar bajingan, kau menarik kucing hantu giok dingin ini, benar kan?" Fang Yuan tampak terkejut, "Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Berhentilah berpura-pura, pasti ada yang salah dengan bubuk itu, aku tidak percaya orang sepertimu akan mempertimbangkan detail kecil ini dengan baik." Bisik Bai Ningbing, "Hahaha, akhirnya kau menemukannya." Fang Yuan tidak menyangkal, Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya, semua serangan yang sering dialami karavan di jalan itu semua karena kontribusi Fang Yuan. Keduanya mengangkat peti kayu dan bergerak perlahan, orang-orang di sekitar mereka semua sibuk berteriak dan bergerak, konsentrasi mereka semua di medan perang. Siapa yang punya waktu untuk mendengarkan bisikan Fang dan Bai? "Mengapa kau melakukan ini?" Setelah hening sejenak, Bai Ningbing bertanya. "Haha," Fang Yuan tertawa, "tebak saja." Seketika, Bai Ningbing merasakan dorongan yang kuat untuk menghajar Fang Yuan. Bab 247, Gajah Terbang Berbulu Putih. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bai Ningbing mengendalikan keinginannya saat matanya menyipit. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang dingin, yang dapat dengan mudah memahami berbagai hal, apa yang dimiliki Sang Xin Qi yang membuat Fang Yuan berusaha keras. Pertama, dia berasumsi bahwa Fang Yuan mengincar kecantikan Sang Xin Qi, tetapi sekarang dia telah mengesampingkan asumsi itu. Dia memahami Fang Yuan, hanya sejumlah besar manfaat yang dapat membuatnya mengerahkan dirinya seperti ini. Tetapi setelah sekian hari, Bai Ningbing telah memahami latar belakang Sang Xin Qi, dia dikucilkan oleh klan Zhang, dan hanya seorang manusia biasa tanpa bakat kultivasi. Sang Xin Qi memang cantik seperti bunga, tetapi penampilan ini bukanlah kekuatannya, tetapi kelemahannya. Penampilan ini akan mengundang cakar iblis nafsu dan kejahatan. Yang terpenting, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika bukan karena Gu Master peringkat 3 yang setia melayaninya, dia akan tertangkap dan diubah menjadi mainan sejak lama. Orang seperti itu, apa nilainya? Bakat bisnisnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Fang Yuan. Bai Ningbing sama sekali tidak bisa memahaminya. Fang Yuan tidak berbicara, dan tidak membalas Bai Ningbing. Mereka berdua di sana, bergerak lebih cepat, jangan buang-buang waktu. Tidak jauh dari sana, seorang Master Gu menunjuk Fang dan Bai, sambil berteriak. Fang dan Bai bergerak lebih cepat, sementara Bai Ningbing menekan suaranya, "Kalian main-main seperti ini, apa kalian tidak takut ketahuan? Kalau ada yang tahu, hehe, orang-orang ini akan melawan kalian sampai mati." "Lalu apakah mereka tahu?" Fang Yuan menegur. "Tes." Keduanya meletakkan kotak kayu mereka dan berjalan kembali. Untuk menghilangkan kecurigaannya sendiri, Fang Yuan mengorbankan sebagian besar barangnya selama serangan kelompok binatang buas pertama. Setelah beberapa kali serangan, kerugian klan Zhang adalah yang paling parah. Banyak orang merasa kasihan pada Sang Xin Qi,
dan bahkan Sang Xinqi sendiri mendekati Fang Yuan dan menghiburnya. Namun sekarang setelah Bai Ningbing memikirkannya, dia menyadari, meskipun Fang Yuan tampaknya telah kehilangan banyak barang-barangnya yang benar-benar berharga masih disimpan sampai hari ini. Barang-barang ini lebih dari setengah nilai seluruh kekayaannya, jadi kerugiannya yang sebenarnya tidak sebanyak yang terlihat. Metode penyembunyiannya benar-benar ilahi, jika dia tidak menemukannya secara tidak sengaja, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Berpikir demikian, Bai Ningbing merasa marah, orang ini. Dia bahkan menyembunyikan kebenaran dariku. Keduanya membawa kotak lain. Fang Yuan tampaknya mengetahui pikiran batin Bai Ningbing, tertawa ringan, untuk menipu musuh, kita harus menipu diri kita sendiri terlebih dahulu. Lagi pula, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu, Anda memiliki tujuan untuk melayani. Oh, apa tujuannya? Bai Ningbing bertanya dengan wajar. Untuk mengingatkan diriku sendiri. Kau adalah orang yang paling dekat denganku, jika kau menemukan sesuatu yang salah, yang lain akan segera melakukannya. Tapi, kebetulan hari ini aku. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, peluang diwakili oleh tren tertentu, terlepas dari itu, sudah waktunya. Mata Bai Ningbing berbinar, apa yang akan kau lakukan? Kucing hantu giok dingin tidak berhasil menembus garis pertahanan ketiga, karena garis pertahanan kedua masih bertahan, menyingkirkan para penyerang ini. Setelah pertempuran, para penyintas menghitung hasilnya, dan membersihkan medan perang. Sudah berapa kali kita diserang? Aku ingin pulang. Sialan, kali ini keberuntungan kita terlalu buruk. Haruskah kita terus maju? Mungkin jika kita tinggal di sini dan menunggu bantuan karavan lain, itu mungkin ide yang bagus. Semangat semua orang rendah, beberapa orang menggerutu, sementara sebagian besar merasa bahwa masa depan tidak pasti, dan tidak ingin melangkah lebih jauh. Ketakutan akan kematian, frustrasi, dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui memancar ke seluruh perkemahan. Pemimpin karavan Jia, mengapa kau menugaskan klan Chen untuk menjaga garis pertahanan pertama setiap saat? Apa motifmu? Wakil pemimpin Chen, aku telah bersikap adil dan tidak memihak selama ini. Klan Chenmu memiliki kekuatan terbesar, sekarang kita bersama-sama dalam hal ini, kita harus saling membantu. Mereka yang lebih kuat akan berusaha lebih keras, tentu saja kau juga memiliki lebih banyak tanggung jawab. Karena pertengkaran itu terjadi secara tiba-tiba, banyak perhatian orang yang tertarik. Jia Long dan wakil pemimpin Chen Shuangjin saling menatap dalam suasana yang tegang. Klan Chenku yang terkuat. Haha, pemimpin karavan Jia, kau benar-benar berbicara omong kosong, semua orang tahu berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa. Chen Shuangjin tertawa dingin. Konyol, dari klanku, orang baik seperti Jia Ping telah dikorbankan. Bagaimana dengan klan Chenmu? Jia Long menegur, kalian berdua, sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Wakil pemimpin klan Lin berjalan mendekat dan menasihati. Akhirnya, Jia dan Chen pergi tanpa mencapai kesepakatan. Bahkan Tuan Jia Long dan Tuan Chen Shuangjin telah berdebat. Kupikir klan Jia dan Chen sangat dekat. Pada saat yang genting ini, semua orang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Memikirkan bagaimana cara mempertahankan kekuatan mereka sendiri, hubungan itu tidak lagi penting. Menurut informasi terbaru, dua tuan muda klan Jia memiliki perselisihan besar, dan klan Chen tampaknya telah bergantung pada Jia Gui. Jadi begitulah. Tuan Jia Long adalah bawahan Jia Fu, tidak heran klan Chen tidak memberi mereka muka. Beberapa Gu Master berdiskusi dengan lembut, saat hati Fang Yuan tergerak. Beberapa hari kemudian, rombongan yang moralnya sudah sangat rendah itu tiba di Gunung Xiangya. Gunung Xiangya menjulang ke awan karena dihuni oleh banyak gajah. Iklim di gunung itu unik, dari kaki gunung hingga sabuk gunung, lembab dan tropis, dengan banyak hutan hujan. Dari sabuk gunung hingga puncak gunung, bersalju, kering, dan dingin karena pohon cedar tumbuh di sana. Semua orang berhati-hati, tetapi kabar baiknya adalah setelah memasuki Gunung Xiangya selama beberapa hari, mereka tidak menemui serangan kelompok binatang buas. Apakah kita akhirnya beruntung sekali? Tentu saja, setelah keberuntungan kita mencapai titik terendah, kita hanya bisa bangkit setelah itu. Sayang sekali, barang-barang kita hampir semuanya hancur. Kita akan kehilangan banyak keuntungan kali ini. Puaslah jika kamu bisa selamat, itu sudah cukup. Setelah Gunung Xiangya, kita harus melewati Gunung Mubei, Gunung Shuangjiang, lalu kita akan mencapai desa Klan Shao.
Di tempat itu aku harus tidur setidaknya 3 hari berturut-turut. Semua orang mengobrol sambil mengomentari masa depan, karena moral sedikit meningkat. Turun salju. Seseorang mendongak, melihat bintik-bintik partikel putih melayang turun dari udara. Omong kosong, ini kaki gunung Siang ya, bagaimana bisa ada salju? Seseorang tidak mempercayainya, tetapi begitu dia mengangkat kepalanya, ekspresinya membeku. Benar-benar turun salju. Sialan, ini bukan salju, ini bulu. Seseorang berteriak. Banyak Master Gu di karavan mendengar ini dan menggigil. Bulu putih, mungkinkah gajah terbang berbulu putih? Pada saat ini, angin kencang bertiup saat bulu putih melayang kemana-mana, seperti datangnya badai salju. Ratusan gajah berteriak sekaligus, melangkah di udara saat mereka menyerbu karavan di tanah. Sialan, itu benar-benar gajah terbang berbulu putih. Bagaimana kita menarik mereka? Mereka seharusnya tinggal di atas sabuk gunung. Berbarislah, cepat berbaris. Tetapi sudah terlambat, di bawah amukan kelompok gajah. Kemanapun mereka pergi, orang-orang akan dilempar dari kuda mereka. Gajah terbang berbulu putih ini, tubuhnya ditutupi bulu putih. Dengan 2 gading melengkung sepanjang 3 meter, tebal dan tajam. Dengan dampak besar dari serangan mereka hampir tak terhentikan. Kafilah yang bergerak itu lengah. Hanya dengan satu serangan, ratusan nyawa melayang. Banyak pelayan terinjak-injak menjadi pasta daging, dan kereta-kereta tertusuk gading. 3 kumbang gemuk berkulit hitam terbunuh, dan ular bersayap serta burung unta berlarian dengan panik, menyebabkan insiden injakan. Seketika, suasana menjadi kacau balau. Para Master Gu, semua Master Gu, berkumpul di sini. Teriak Jialong dari antara orang-orang. Namun begitu ia mengumpulkan lebih dari 10 orang, kawanan gajah itu kembali menyerbu turun, membuat para Master Gu berhamburan. Kawanan gajah itu terbang di langit, mempersiapkan serangan ketiga mereka. Jialong menghela napas, tahu bahwa hanya ada sedikit harapan untuk melakukan serangan balik. Ia hanya bisa berteriak, semuanya, cepat kabur, lari ke hutan hujan di sekitar. Bahkan tanpa ia sebutkan, banyak orang telah menyerbu ke dalam hutan hujan. Namun, serangan gajah terbang berbulu putih itu sangat kuat. Setelah mereka masuk ke dalam hutan hujan, pohon-pohon langsung tumbang karena banyak orang diinjak-injak oleh gajah-gajah itu. Gajah-gajah terbang ini tampak suci dan anggun, tetapi sifat mereka haus darah. Seekor gajah terbang membidik Sang Xinci dan turun seperti komet. Nona, lari. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Pada saat yang genting, Zhang Zu berdiri dan menembakkan kilatan cahaya merah ke arah gajah terbang itu. Gajah terbang itu marah, mengubah arah dan membidik Zhang Zu. Zhang Zu adalah seorang Gu Master penyembuh, serangan dan pertahanannya tidak luar biasa, sehingga melarikan diri dengan menyedihkan di hutan hujan. Gajah terbang itu terbang, membawa serta gemuruh angin yang ganas. Zhang Zu berlari cepat dan berhasil melompat di depannya, saat gajah terbang itu mendarat tepat di belakangnya, mematahkan beberapa pohon dan bulu-bulu jatuh ke tanah. Sangat dekat, Zhang Zu menyeka keringat di dahinya, tepat saat dia berdiri, penglihatannya menjadi gelap. Bam! Cabang pohon yang tebal diayunkan oleh gajah terbang berbulu putih, mengenai tubuh Zhang Zu secara langsung. Pada saat hidup dan mati, Zhang Zu mengaktifkan Gu pertahanannya, menutupi tubuhnya dengan cahaya keemasan. Splat! Cahaya keemasan itu menyebar dan dia memuntahkan seteguk darah, saat dia terlempar jauh. Matanya berputar-putar dengan bintang-bintang, saat dia merasa sangat pusing, tergeletak di tanah tidak dapat bergerak. Entah bagaimana, dia bisa mendengar suara kaki gajah menghentak, dan itu semakin keras. Rasa dingin yang menusuk tulang punggungnya, pengalaman pertempurannya yang kaya memberitahunya, hidupnya dalam bahaya. Ia tak dapat berpikir lebih jauh, ia pun berguling-guling di tanah. Pada saat yang hampir bersamaan, gajah terbang berbulu putih itu menghantam tepat di sampingnya. Bam! Benturan keras lainnya, saat gajah terbang berbulu putih itu menghantam dinding gunung, kedua gadingnya menusuk dalam-dalam ke bebatuan gunung. Gajah terbang itu berteriak keras, berusaha menggerakkan kepalanya dan berusaha bergerak mundur dengan keempat kakinya. Penglihatan Zhang Zu akhirnya mulai jelas, dan dia berdiri dengan lemah. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan keringat. Jika dia sedikit lebih lambat sebelumnya, dia akan tercabik-cabik. Dia memeriksa aperture-nya, dan masih ada 50% esensi purba yang tersisa.
Gu defensifnya dalam kondisi buruk, hampir mati. Aku harus kembali ke Nona. Dia cemas dalam hatinya, sebagai seorang Gu Master, dia sudah menghadapi bahaya seperti itu. Sang Xin Qi dan Xiao Dai adalah manusia biasa, hidup mereka dalam bahaya dan risiko yang jauh lebih besar. Gajah terbang berbulu putih itu masih mencabut gadingnya, sementara Zhang Zhu berlari cepat, berlari ke arah yang diceritakan ingatannya. Di tempat mereka berpisah, Sang Xin Qi sudah hilang. Zhang Zhu ragu-ragu kemana harus pergi, ketika seorang Gu Master berlari mendekat dengan 3 gajah terbang berbulu putih mengejarnya. "Selamatkan aku!" dia berteriak. Sialan, Zhang Zhu mengumpat, dia tahu ini adalah Gu Master muda klan Chen, yang bernama Chen Xin. Zhang Zhu khawatir akan keselamatan wanita simpanannya, bagaimana mungkin dia peduli pada Chen Xin, sehingga dia segera melarikan diri. Chen Xin melihat Zhang Zhu, dan seperti orang yang tenggelam melihat kayu gelondongan yang mengapung, dia segera mengejarnya. Bab 248, Kedamaian Pikiran selama seseorang melakukan apa yang dia bisa. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Zhang Zhu mengumpat tetapi akhirnya terseret ke dalam kekacauan. Itu adalah permainan kucing dan tikus yang berbahaya, meskipun nyaris tidak selamat, keduanya berhasil menepis gajah terbang tetapi akhirnya menemui jalan buntu di tebing, jalan mereka terhalang oleh 2 gajah terbang. Bumi bergemuruh saat seekor gajah terbang menabrak. "Nak!" berpencar, teriak Zhang Zhu, berlari ke arah kiri. "Sialan!" teriak Chen Xin, sebelum dia bisa bereaksi, seekor gajah terbang menabrak, dan membuat lubang besar di tebing di belakangnya, saat gadingnya menusuk dalam-dalam ke bebatuan gunung. Kedua gajah terbang itu dibatasi untuk saat ini. "Surga memberkatiku, hidupku belum ditakdirkan untuk berakhir." Zhang Zhu bernapas dengan kasar, saat dia tergeletak di tanah. Dinding gunung bergetar, saat kedua gajah terbang itu menggeram keras. Mereka terus mengangkat bahu, dan menyebabkan serpihan-serpihan beterbangan di mana-mana saat lubang yang ditusukkan gading mereka membesar. Zhang Zhu terkejut saat melihat ini, mengetahui kedua gajah itu akan segera lepas, dia menopang dirinya dan berusaha mati-matian untuk bangkit. Dia baru saja berdiri, saat dia mendengar angin bertiup ke arahnya, dan dia menggigil. "Po!" Tombak tulang putih, dengan desain spiral, menusuknya dari punggungnya, menembus dadanya dan menusuk dengan kuat ke tanah. Darah mengalir di sepanjang tombak tulang, menetes ke tanah. Gerakan Zhang Zhu terhenti, membuka mulutnya sedikit saat darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia perlahan menundukkan kepalanya, melihat tombak tulang spiral yang mematikan ini. Awalnya dia mengira itu adalah gading gajah terbang berbulu putih, tetapi segera, dia menyadari ini adalah serangan seorang Master Gu. Siapa itu? Dia ingin menoleh, untuk melihat siapa yang telah menusuknya dari belakang. Tetapi detik berikutnya, "Pow!" tombak tulang lainnya ditembakkan. Tombak ini, terbang langsung ke otaknya, dan keluar dari mulutnya, saat ujungnya menusuk ke tanah. Zhang Zhu tetap di tempatnya, matanya melebar sia-sia, sementara pupilnya menyusut. Dia sudah mati. Sekarat dengan kesedihan, di sudut tersembunyi, Fang Yuan mengamati dari jauh. Beberapa hari ini, dia telah memperoleh informasi Zhang Zhu, orang ini adalah rintangan yang harus disingkirkan. 2 tombak tulang putih secara bertahap menghilang menjadi cahaya putih, menyebar ke udara. Zhang Zhu kehilangan dukungannya, dan jatuh ke tanah. Seekor gajah terbang berbulu putih mencabut gadingnya, dan menyerbu ke arah mayat Zhang Zhu, menginjaknya, dengan mudah mengubahnya menjadi pasta daging, dan menghancurkan semua tulangnya. Bulu-bulu putih berhamburan dan gajah terbang itu terbang lagi ke udara. Melihat ini, Fang Yuan mengalihkan pandangannya, Zhang Zhu dipastikan telah mati. Setelah gajah terbang itu menginjak mayat itu, Fang Yuan bahkan tidak perlu membersihkan tempat kejadian perkara. Dia pergi diam-diam. Setelah dia pergi, gajah terbang lainnya juga terbang. Gadingnya menembus dinding gunung, dan meninggalkan 2 lubang seukuran mangkuk. Dinding itu runtuh karena dikelilingi oleh puing-puing. Tiba-tiba di bawah tumpukan batu, sebuah kepala muncul. "Ya ampun, aku takut setengah mati. Untungnya aku punya Gu yang terkubur dan terhindar dari krisis ini." Chen Xin menggali jalan keluar, bernapas dengan terengah-engah saat keringat dingin mengalir di tulang punggungnya, merasakan ketakutan setelahnya. Gu yang terkubur ini memungkinkan Master Gu untuk menggali tanah dan bersembunyi. Kelemahannya adalah, setelah digunakan, Master Gu hanya dapat dikubur di satu tempat, dan tidak dapat bergerak. Setelah diaktifkan,
Master Gu juga harus mengonsumsi banyak esensi purba untuk mempertahankannya. Chen Xin dikejar saat ia berlari, hanya pada saat-saat terakhir, ia memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Situasinya semakin kacau, sebenarnya ada seorang Master Gu yang membunuh Zhang Zu. Melihat mayat Zhang Zu, berubah menjadi pasta daging, sama sekali tidak dapat dikenali, Chen Xin menelan ludah dan melarikan diri dengan panik. Kelompok gajah itu terus mengamuk selama 2 jam sebelum pergi. Sang Xin Qi dan Xiao Dai saling mendukung saat mereka berjalan keluar dari hutan hujan. Tubuh mereka penuh dengan lumpur dan tanah, tampak babak belur dan kelelahan, dan wajah Xiao Dai bahkan biru hitam. Jelas, saat melarikan diri, ia telah menabrak sesuatu dan mendapat memar. Nona, ia sangat ketakutan, kematian begitu dekat dengannya, bahkan gemetar saat ia berjalan. Sang Xin Qi menepuk tangannya, mencoba memberinya keyakinan. Namun, ia sendiri pucat. Sepanjang jalan, mayat-mayat berjejer di jalan saat darah mengalir ke hutan belantara. Roda kereta yang rusak, burung unta yang mati, dan bangkai kumbang kulit hitam dan ular bersayap tergeletak di trotoar. Saat para penyintas berkumpul, tangisan sedih, suara mendengus, dan geraman menyakitkan bercampur menjadi satu. Sebagai pemimpin rombongan, wajah Jia Long sehitam arang. Korban tewas kali ini terlalu parah, seluruh rombongan kehilangan sebagian besar anggotanya, kurang dari 1/10 yang tersisa, sebagian besar lumpuh. Setelah mengumpulkan orang-orang, hanya 100. Yang tersisa, mayoritas adalah Master Gu, dan sedikit yang manusia biasa. Klan Jia dan klan Chen yang terkuat mengalami kerugian besar, belum lagi yang lainnya. Klan Lin hanya memiliki 3 Master Gu yang tersisa, dan beberapa kelompok klan yang malang musnah sepenuhnya. Hutan hujan juga memiliki bahayanya sendiri, banyak orang tidak mati karena amukan gajah terbang berbulu putih, tetapi diserang oleh binatang buas dan cacing beracun di hutan hujan. Bai Yun, senang bertemu denganmu. Sebelumnya di hutan hujan, terima kasih telah menjauhkan gajah terbang berbulu putih dari kami. Di antara orang-orang, Sang Xin Qi menemukan Bai Ningbing dan berterima kasih padanya. Fang Yuan tidak mempercayai Bai Ningbing, takut dia akan berkolusi dengan Zhang Zu, jadi dia pergi untuk membunuh Zhang Zu secara pribadi. Akibatnya, Bai Ningbing mengikuti Sang Xin Qi secara diam-diam untuk melindungi hidupnya. Ini bukan apa-apa, aku selalu membalas kebaikan. Nona klan Zhang, yang menyelamatkanmu bukanlah aku, tetapi tindakan baikmu di masa lalu. Kata Bai Ningbing, dia selalu pendiam dan serius, hampir tidak pernah berbicara. Bahkan jika dia berbicara, dia menekan dan mengubah suaranya dengan sengaja. Tetapi sekarang dia tidak lagi menyembunyikannya, menggunakan suara normalnya untuk berbicara, nadanya dingin dan acuh tak acuh, tetapi jelas dan jelas kewanitaan, menyebabkan wajah Sang Xin Qi dan Xiao Dai berubah sedikit terkejut. Benar sekali, Bai Yun, apakah kau melihat Paman Zhang Zu? Sang Xin Qi bertanya dengan cemas, aku sudah mencari-cari tetapi tidak berhasil menemukannya. Bai Ningbing menghela napas, sejak Fang Yuan kembali, dia tahu Zhang Zu pasti sudah mati. Jangan khawatir, Nona, Zhang Zu adalah seorang Master Gu, yang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mungkin sedang dalam perjalanan kembali. Dia menghibur, semoga saja begitu. Alis Sang Xin Qi berkerut erat, karena kegelisahan di hatinya semakin kuat. Di sisi lain, pemimpin Jia Long berdiri di tempat yang tinggi, berteriak, semuanya, dengarkan. Bau di sini akan segera menarik kelompok binatang buas lainnya. Kita harus segera pergi. Semua orang bergerak cepat, bawa semua barang yang bisa kalian selamatkan. Barang-barang yang terlalu berat, harus kita buang. Dalam 30 menit, kita harus meninggalkan daerah ini. Bahaya belum berakhir, semua orang hanya bisa memaksa diri untuk bekerja di bawah kesedihan yang mendalam. Tolong aku, tolong seseorang, tolong aku. Aku masih berdarah. Bawa aku hanya lumpuh di satu kaki, aku masih bisa berjalan. Aku mohon padamu, aku akan membayar dengan batu purba. 2, 3, bahkan 4 pun bisa. Para pelayan keluarga yang terluka parah dan tidak bisa bergerak semuanya memohon dengan sungguh-sungguh. Sangat sedikit orang yang menerima bantuan, mereka yang terluka atau lumpuh tidak dapat membantu dalam pekerjaan kasar dan menjadi beban. Banyak yang ditinggalkan tanpa perasaan. Melihat semua orang pergi, banyak yang menjadi gila dan mulai mengumpat. Banyak yang merangkak di tanah dan mencoba mengejar karavan.
Selamatkan aku, Nyonya Zhang, Anda adalah orang yang paling baik. Nyonya Zhang, tolong tunjukkan belas kasihan. Langkah kaki Sang Xinchi terhenti, bibirnya gemetar, wajahnya pucat tanpa sirkulasi darah saat matanya bergerak cepat ke sana kemari. Angin gunung bertiup di blus hijaunya, dan rambutnya yang acak-acakan membuatnya tampak seperti rumput kecil di tengah badai. Nona Zhang, cepatlah pergi. Sekarang bukan saatnya bersikap baik. Fang Yuan menghampirinya, dan memegang lengannya, memaksanya untuk terus maju. Xiao Dai yang tidak bisa berhenti berbicara biasanya menutup mulutnya, terus berjalan tanpa suara, kakinya gemetar. Percayalah, semuanya akan membaik. Fang Yuan berkata dengan nada lembut. Sang Xinchi memegang dadanya, menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah oksigen menipis dan dia tidak bisa bernapas dengan benar. Awalnya, dia menggunakan hidungnya untuk bernapas, tetapi segera dia membuka mulutnya dan menelan udara. Langkah kakinya menjadi semakin tidak stabil, karena anggota tubuhnya melemah. Jika bukan karena Fang Yuan yang menopangnya, dia mungkin sudah jatuh ke tanah. Bau darah menyerang hidungnya saat seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ketika angin gunung bertiup, dia menggigil karena kedinginan. Namun setelah menggigil ini, napasnya berangsur-angsur tenang. Setelah beberapa langkah lagi, dia tidak perlu lagi bernapas dengan berat. Setelah 30 langkah, dia menutup mulutnya dan napas hidungnya melambat. Setelah 50 langkah, langkah kakinya berangsur-angsur bertambah kuat, dan dia tidak lagi membutuhkan dukungan Fang Yuan. Jalan setapak gunung memanjang ke atas tebing, dia berjalan ke puncak lereng dan angin gunung meniup rambutnya kemana-mana. Dia mengulurkan lengannya, dan mulai menyisirnya. Ketika dia akhirnya selesai menata rambutnya, kebingungan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam ekspresinya lenyap, hanya tatapan tegas yang tersisa. Terima kasih, dia berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, melepaskan lengannya. Di lereng, dia perlahan menghentikan langkahnya, melihat ke belakang. Tahukah kamu, ini adalah jalan tersulit yang pernah kulalui sejak aku lahir. Dia mendesah kesakitan, wajahnya masih pucat tetapi suaranya sangat lembut dan halus. Bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyum, jadi ini Sang Xinchi. Seperti yang diharapkan dari orang yang menabrak perbatasan selatan. Bahkan Bai Ningbing menoleh 2 kali, melihat Sang Xinchi dalam cahaya yang berbeda. Bagi seorang gadis muda fana, setelah menghadapi bencana seperti itu, mampu mengatur ulang dirinya sendiri dengan begitu cepat adalah prestasi yang luar biasa. Di jalan ini, suara tangisan dan permohonan terus terdengar. Ini bukan apa-apa bagi Fang dan Bai, tetapi bagi Sang Xinchi, itu adalah siksaan dan interogasi yang hebat. Terutama setelah hilangnya Zhang Zhu, setelah kehilangan kepercayaannya yang terbesar, Sang Xinchi masih bisa dengan berani menghadapi situasi ini secara langsung, itu benar-benar luar biasa. Di jalan ini, meskipun merupakan jalan pegunungan biasa, itu merupakan ujian hati yang berat. Sang Xinchi menggertakkan giginya, dan tidak menyerah, berjalan melewatinya dengan penuh tekad. Pada saat ini, dia menjadi dewasa. Fang Yuan tiba-tiba tertawa ringan, menatap Sang Xinchi dalam-dalam. Nona Zhang, karena Anda begitu baik, mengapa Anda tidak menyelamatkan mereka yang terlantar? Ini menarik tatapan marah Xiao Dai. Sang Xinchi tertawa getir, jika saya bisa menyelamatkan mereka, saya pasti akan melakukannya, tetapi sayangnya, tidak peduli apa yang saya coba, saya tidak dapat menyelamatkan orang-orang ini. Hehehe, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, ini adalah bagian di mana saya paling mengagumi Anda. Kebaikan yang tidak rasional adalah kejahatan. Meskipun Anda seorang manusia, Anda memiliki rasa hormat saya. Nona Zhang, dalam hidup, ada banyak rintangan, terkadang jalan mungkin sangat kotor dan sulit, tetapi selama Anda melakukan semua yang Anda bisa, Anda akan memiliki ketenangan pikiran. Sang Xinchi menatap Fang Yuan, cahaya bersinar di matanya yang indah. Dia telah menebak sejak lama, bahwa Fang Yuan dan Bai Ningbing bukanlah manusia. Dari nada bicaranya tadi, dia akhirnya membenarkan hal ini. Dalam sudut pandangnya, dia tanpa sadar telah memberikan bantuan kepada Fang dan Bai. Ini adalah tindakan kebaikan kecil, tetapi itu membuat mereka mengakui dan mengaguminya. Setelah itu, Fang dan Bai membantunya berkali-kali, pertama di Gunung Feiho, dan kemudian menghasilkan uang untuknya. Dan beberapa saat yang lalu, mereka menyelamatkan hidupnya. Dia adalah seorang gadis yang lemah, diusir dari klannya,
dan bahkan kehilangan setengah dari hartanya, apa yang dia miliki yang dapat mereka manfaatkan. Tidak ada. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih berdiri di sisinya. Hanya tindakan ini, dia dapat mengatakan bahwa meskipun mereka misterius, sifat mereka murni dan benar, karena kecantikan dan kebaikan sejati tersembunyi di hati mereka. Bertemu dengan mereka, adalah keberuntungannya. Berpikir demikian, hati Sang Xinqi berdebar-debar karena rasa terima kasih, saat dia menatap Fang Yuan dalam-dalam, berkata dengan tulus. Terima kasih. Hanya dua kata, mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar di dalam hatinya. Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jika Sang Xinqi mengetahui bahwa seluruh kemalangan itu disebabkan oleh Fang Yuan sendirian, siapa yang tahu bagaimana dia akan bereaksi terhadap itu. Bab 249, setetes air yang diterima saat dibutuhkan akan dibalas dengan musim semi yang utuh. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Laporan tentang korban telah keluar, saat ini, kita tinggal dengan 137 orang, di antaranya 78 adalah Master Gu dan 59 adalah manusia biasa. Seorang wakil pemimpin melapor kepada semua orang. Pada saat ini, di tenda yang compang camping ini, para pemimpin karavan yang masih hidup semuanya berkumpul bersama, mendiskusikan pilihan mereka. Suasananya berat dan menindas. Pemimpin karavan Jialong mengerutkan kening dan alisnya hampir mengencang ketika dia mendengar laporan itu. Karavan mereka awalnya adalah karavan berukuran besar dengan lebih dari 1.000 orang, tetapi sekarang jumlahnya tinggal sedikit. Orang mungkin berpikir 78 Master Gu adalah jumlah yang cukup tinggi, tetapi hanya 12 yang merupakan Master Gu peringkat 3, 28 peringkat 2 dan 38 sisanya adalah Master Gu peringkat 1. Jumlah ini termasuk semua Master Gu yang terluka dan cacat. Sebenarnya, jumlah Master Gu yang masih memiliki kekuatan mereka tidak sampai setengahnya. Nyawa manusia itu murah, mereka bisa meninggalkan para pelayan ini, tetapi Master Gu berbeda. Setiap Master Gu adalah sumber daya yang berharga bagi klan mereka. Mereka tidak bisa ditinggalkan. Jialong tahu bahwa Master Gu yang cacat ini merupakan beban besar bagi karavan, dan hanya menambah lebih banyak masalah pada departemen logistik karavan yang sudah runtuh untuk menyelamatkan nyawa mereka dan mengobati luka-luka mereka. Namun, Jialong tidak berani meninggalkan mereka. Jika dia meninggalkan Master Gu, moral akan benar-benar hancur dan semua Master Gu yang tersisa akan merasa tidak aman, seluruh karavan akan runtuh. Hasil akhirnya adalah makanan bagi kelompok binatang buas. Pada saat ini, wakil pemimpin yang telah melaporkan statistik, mengubah topik pembicaraan, satu-satunya hal yang beruntung adalah masih banyak barang yang tersisa di karavan. Jika kita mendistribusikan barang-barang tanpa pemilik ini, maka batu purba yang kita bagikan akan cukup untuk mengganti sebagian besar kerugian kita. Dalam bencana sebelumnya, ada banyak kematian tetapi kerugian barang-barang justru sedikit. Jika barang-barang itu didistribusikan secara merata, para penyintas malah bisa mendapat untung dari hal ini. Hampir semua orang yang hadir di tenda itu kini memiliki mata yang berbinar-binar. Para pedagang mengejar keuntungan, bahkan jika mereka dalam bahaya, sifat bawaan ini tidak berubah. Sekelompok orang itu mulai saling memandang sebelum wakil pemimpin Chen Shuangjin terbatuk. Saya merasa bahwa distribusi yang merata tidaklah tepat. Dalam pertempuran sebelumnya, klan Chen saya telah berkorban paling banyak dan juga telah membunuh gajah terbang berbulu putih paling banyak. Saya menginginkan setidaknya 30% dari barang-barang tanpa pemilik ini. 30%? Tidak mungkin. Berapa banyak pengorbanan klan Chenmu? Bagaimana dengan klan Wei Chiku yang harus mengorbankan seorang jenius muda tingkat puncak peringkat 2? Tidak peduli apapun, klan Zi kita menuntut 20%. Keributan di tenda mulai berubah menjadi pertikaian. Semua orang merasa serakah di depan keuntungan. Hanya Sang Xinqi yang duduk diam di dalam kelompok. Kelompok yang lebih kuat menuntut lebih banyak, kelompok yang lebih lemah menuntut pembagian yang sama. Pertikaian menjadi lebih sengit dan bahkan menarik banyak tatapan ingin tahu dari luar tenda. Sang Xinqi tiba-tiba berdiri. Tenda tiba-tiba menjadi sunyi. Semuanya, mata indah Sang Xinqi menyapu semua orang. Masalah yang mendesak bukanlah pembagian barang-barang ini tetapi bagaimana kita harus terus maju. Mungkin akan ada lebih banyak kelompok binatang di saat berikutnya. Kita berada di perahu yang sama dan diikat bersama oleh takdir. Namun, kekuatan individu kita terbatas,
jadi kita perlu bekerja sama untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya sarankan kita semua menyumbangkan barang-barang kita dan mengambil barang-barang yang dapat membantu kita. Seperti yang saya usulkan, klan Zhang saya akan bertindak sebagai contoh, saya bersedia menyumbangkan semua barang yang saya miliki tanpa meminta kompensasi. Apa, sumbangan cuma-cuma? Sesaat, banyak orang menjadi keluh, Chen Xuangjin, Jialong dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi yang berbeda. Saya lelah. Saya harap semua orang dapat segera menyetujui metode yang efektif. Saya akan pergi. Mengatakan ini, Sang Xinchi menganggukkan kepalanya dan membuka penutup tenda. Dia bahkan belum berjalan 5 langkah keluar dari tenda, ketika keributan besar terjadi di tenda. Sekarang barang-barang klan Zhang juga ditambahkan dalam daftar, manfaatnya menjadi lebih tinggi, membuat semua orang panik. Langkah Sang Xinchi melambat, tetapi dia hanya mengepalkan tangannya dan menghela napas dalam-dalam. Dia juga seorang pedagang dan tentu saja ingin mengejar keuntungan. Apa yang disebutnya, sumbangan sukarela, sebelumnya tentu saja tidak tulus. Hanya saja situasi saat ini telah memaksanya. Dia seperti anak kecil yang membawa sejumlah besar uang dan tidak punya pilihan selain melindungi dirinya sendiri saat dia berjalan di antara orang dewasa. Ketika dia berjalan kembali ke tendanya, dia melihat Xiao Dai meringkuk dan menangis di sudut, matanya merah. Dia telah tumbuh dewasa dan tinggal bersama Sang Xinchi hampir sepanjang hidupnya. Kengerian dari gajah terbang berbulu putih sedang meledak saat ini. Xiao Dai, Sang Xinchi menghela nafas dan duduk di sampingnya, menghibur. Nona, saya takut. Menangislah menangis. Tuan Zhangzu belum kembali, tidak mungkin. Tidak mungkin, Xiao Dai membenamkan kepalanya di dada Sang Xinchi sambil menangis terseduh-seduh. Sang Xinchi menepuk punggungnya dan mengucapkan kata-kata penghiburan, tetapi Xiao Dai masih terus menangis. Xiao Dai, Paman Zhangzu mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Sang Xinchi berkata dengan nada berat. Saat kata-kata ini diucapkan, dia jelas merasakan tubuh Xiao Dai menggigil. Nona, itu tidak benar, itu tidak mungkin. Xiao Dai mengangkat kepalanya, matanya merah dan dia berulang kali menggelengkan kepalanya. Terimalah kebenarannya, Xiao Dai. Sang Xinchi tiba-tiba berkata dengan suara tegas, mulai sekarang, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jangan menangis, menangis. Tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi kita berdua manusia biasa, jika bukan karena Tuan Zhangzu, kita bahkan tidak akan dapat memulai ekspedisi ini. Xiao Dai berkata dengan mata berkaca-kaca, moralnya rendah. Kau benar, jika bukan karena identitas Paman Zhangzu, bagaimana mungkin orang-orang ini membiarkanku menjadi salah satu wakil pemimpin? Xiao Dai, kau benar, kita manusia biasa, tetapi manusia biasa juga memiliki kekuatan mereka sendiri. Tatapan mata Sang Xinchi bersinar dengan cahaya yang tegas. Dia menatap Xiao Dai dengan tatapan matanya yang cerah dan menjabat tangan Xiao Dai. Xiao Dai, apakah kau percaya padaku? Saat Xiao Dai menatap Sang Xinchi saat ini, dia merasakan kekuatan yang tidak diketahui memenuhi dirinya. Kekuatan ini berasal dari Sang Xinchi dan kemudian merasuki tubuhnya, memengaruhi hatinya dan membuatnya merasa seperti sedang diterangi oleh cahaya. Nona, tatapan mata Xiao Dai bersinar. Dia belum pernah melihat wanitanya dalam bentuk ini, saat ini, dia merasa bahwa wanitanya terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Aku percaya padamu, dia menjawab dengan lembut tetapi tegas. Bagus, dengarkan baik-baik, kita berada dalam situasi yang berbahaya sekarang, terkadang orang bisa lebih mengerikan daripada binatang buas. Bawa semua tabungan kita dan mari kita cari Heitu dan Baiyun. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan, Nona. Setelah sekitar 5 menit, di dalam tenda, Fang Yuan dan Sang Xinchi duduk bersila berhadapan. Fang Yuan menatap gadis cantik di depannya sambil merenung, kau bilang padaku, kau sudah menyumbangkan semua barang kita secara cuma-cuma. Kepada para hiena yang tak pernah puas itu. Ya, benar, Sang Xinchi mengakui dengan tenang. Bibir Fang Yuan melengkung ke atas, tatapannya ke arah Sang Xinchi dipenuhi dengan kekaguman. Dia benar-benar pintar, memiliki tekad untuk melepaskan. Zhangzu sudah mati, Sang Xinchi hanyalah manusia biasa dan bahkan jika dia mewakili klan Zhang, posisinya tidak setara dengan wakil pemimpin lainnya.
Akan mudah bagi para Master Gu ini untuk menelan properti Sang Xinchi. Mereka akan membunuh Sang Xinchi dan menyalahkan kelompok binatang buas. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan apapun saat itu. Klan Zhang juga tidak akan menyelidiki secara menyeluruh hanya untuk Sang Xinchi. Bagi Sang Xinchi, barang-barang di tangannya ini menjadi sangat panas dan dapat mendatangkan malapetaka baginya. Oleh karena itu, ia dengan bijak memilih untuk menyerahkan penyebab malapetaka ini kepada orang lain, dan menjamin keselamatannya. Akan tetapi, ia sangat menyadari bahwa jenis keselamatan ini sama sekali tidak dapat diandalkan dan karenanya ia datang ke sini. Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda, saya benar-benar minta maaf. Sang Xinchi membungkuk ke arah Fang Yuan, Anda meminjam barang-barang ini, jadi barang-barang ini seharusnya menjadi milik Anda. Tetapi saya dengan kasar mengambil alih masalah ini ke tangan saya sendiri. Sebagai permintaan maaf, saya mohon Anda untuk menerima ini. Sang Xinchi membawa 2 peti kayu itu. Tanpa membukanya, Fang Yuan tahu bahwa peti-peti ini diisi dengan batu-batu purba. Sebagian besar adalah hasil jerih payahnya sendiri dan juga 50-50% saham Sang Xinchi. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan Sang Xinchi. Tatapan mereka bertemu di udara, secara bertahap mencapai pemahaman diam-diam. Mereka berdua cerdas dan memahami banyak hal tanpa harus diucapkan. Dalam persepsi Sang Xinchi, Fang Yuan sengaja menyembunyikan identitasnya dan sangat mungkin menjadi seorang Gu Master. Dari semua perilakunya hingga saat ini, Sang Xinchi merasa dia adalah orang yang dapat diandalkan. Jika ada seseorang yang masih bisa membantunya, Fang Yuan tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik karena dia merasa nyaman dengannya. Namun, dia juga memiliki beberapa keraguan. Pertama, dia tidak tahu kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki Fang Yuan, ada perbedaan besar antara peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3. Kedua, pasti ada beberapa kisah masa lalu yang menyakitkan bagi Fang Yuan untuk menyembunyikan identitasnya, jadi dia mungkin tidak perlu mengungkapkan identitasnya untuk membantunya. Sang Xinchi telah menawarkan semua barang tanpa mendapatkan persetujuan Fang Yuan, dan setelah mendapatkan jaminan keselamatan yang paling mendasar, dia mengeluarkan semua tabungannya untuk mencari Fang Yuan. Dia mengatakan itu adalah permintaan maafnya, tetapi tindakan ini sebenarnya mengundang Fang Yuan ke sisinya, berharap untuk mendapatkan bantuannya. Dia tahu Fang Yuan dan dia adalah tipe orang yang sama, dan dapat mencapai pemahaman diam-diam tentang orang-orang pintar. Keduanya saling menatap cukup lama sebelum Fang Yuan tersenyum dan memecah keheningan. Batu-batu purba ini, lebih baik bagi Nona Zhang untuk mengambilnya kembali. Ekspresi Sang Xinchi sedikit memucat saat hatinya hancur. Dari pemahamannya, Fang Yuan menolak batu-batu purba ini berarti dia menolak untuk membantunya. Namun, apa yang bisa dia lakukan tentang ini? Bahkan jika dia membicarakannya, Fang Yuan telah membalasnya berkali-kali. Hanya sedikit orang di dunia yang akan melakukan ini. Sang Xinchi tidak bisa menuntut apapun. Namun, jika He itu tidak membantunya, siapa lagi yang ada di sana? Bai Yun, itu tidak seperti bekerja, mereka tampak memiliki hubungan yang sangat dekat, maju atau mundur bersama. Sang Xinchi tidak dapat memikirkan orang lain, senyum pahit muncul di penampilannya yang cantik, saya mengerti. Tetapi batu-batu purba ini adalah hadiah saya untuk Anda. Orang-orang biasa yang memegang harta karun akan mendatangkan malapetaka. Jika Anda tidak menerimanya, saya mungkin harus menyumbangkannya juga. Fang Yuan tertawa, Nona Zhang, Anda salah paham. Ketika saya dan Bai Yun baru saja memasuki karavan, kami terluka parah dan hampir tidak berdaya. Kekuatan kami telah jatuh ke titik terendah sepanjang masa dan barang-barang kami bahkan didambakan oleh beberapa pelayan yang kuat. Sungguh, ketika Anda terpuruk, bahkan sampah pun datang untuk menindas Anda. Andalah yang melindungi kami dan memberi kami cukup waktu untuk memulihkan diri. Tidak salah untuk melihat bantuan ini sebagai penyelamat hidup kami. Dan aku adalah seseorang yang membalas kebaikan dan membalas dendam atas permusuhan. Meskipun kau seorang manusia, aku mengakuimu dan bahkan mengagumimu. Sudah takdir kita bertemu di antara populasi yang begitu besar. Setetes air yang diterima saat dibutuhkan akan dibalas dengan seluruh mata air, apalagi kebaikan menyelamatkan hidup. Ambil kembali batu-batu purba itu, aku pasti akan melindungimu dengan segenap kekuatanku. Ah, Sang Xinchi tidak dapat menahan tangis pelan. Bulu matanya bergetar dan matanya memerah, berubah menjadi air mata. Karena air matanya,
Fang Yuan tampak kabur dalam penglihatannya. Namun, dalam hatinya, gambaran Fang Yuan menjadi sangat jelas bab 250, Master Gu yang benar-benar iblis. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Seperti kata pepatah, menambahkan lapisan gula pada kue tidak dapat dibandingkan dengan menawarkan bantuan di saat dibutuhkan. Masa-masa sulit dan pergolakan menyingkapkan warna asli orang-orang. Namun, Fang Yuan tidak peduli dengan ekspresi Sang Xinqi, selanjutnya adalah hal yang benar-benar penting. Dia melanjutkan, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Silakan bicara. Sang Xinqi menyeka sudut matanya dengan jari-jarinya yang seperti batu giok, dan mengatur suasana hatinya. Bai Yun dan aku adalah Master Gu jalur iblis. Kata Fang Yuan. Sang Xinqi tidak terkejut dan malah menganggukkan kepalanya. Dia sudah mengantisipasi hal ini. Sebelumnya, Zhang Zu juga telah menebak hal ini dan telah mengingatkannya untuk waspada terhadap Fang dan Bai. Dengan demikian, dia siap secara mental dan dapat dengan tenang menerima pernyataan yang mengejutkan ini. Dia tidak memiliki bakat untuk berkultivasi dan, terlebih lagi, adalah anak haram. Pengalaman hidupnya yang berbeda membuatnya cepat dewasa dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat dunia. Terlebih lagi, saat ini, dia tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Suara Fang Yuan berubah dingin, mereka yang berasal dari jalur iblis itu kejam dan tidak kenal ampun. Bai Yun dan aku tidak terkecuali, kami telah merenggut nyawa. Sang Xinqi tanpa sadar mengerutkan bibirnya. Kau harus percaya padaku, agar aku dapat membantumu. Namun yakinlah, setelah aku merasa telah membalas budimu sepenuhnya, aku akan pergi diam-diam. Yang lain tidak akan mengaitkanmu dengan Gu Master Iblis. Namun sebelum itu, Bai Yun dan aku akan muncul sebagai Gu Master Klan Zhang. Kuharap kau dapat mengklarifikasi identitas kami. Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Sang Xinqi memperlihatkan tatapan tegas, Tuan He itu, panggil saja aku Xinqi. Kau berasal dari jalur iblis, tetapi kau jujur dan seseorang yang berprinsip. Xinqi tidak sok tahu, para Gu Master yang saleh itu kebanyakan hanya orang munafik, bisa menerima perlindunganmu adalah keberuntunganku. Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan menatap Sang Xinqi dalam-dalam, asalkan kau tidak menyesalinya nanti. Sang Xinqi baru saja hendak berbicara ketika terdengar suara dari luar tenda. Zhang Xinqi ada di dalam tenda ini. Suara itu terdengar arogan dan muda dari seorang lelaki. Tuan Gu Master, tolong tetaplah di tempatmu. Nona sedang berdiskusi penting di dalam. Xiao Dai menghalangi lelaki itu. Diskusi penting. Haha, semua barang klan Zhangmu sudah disumbangkan, masalah penting apa yang perlu didiskusikan? Lelaki itu mencibir. Tuan Gu Master, Xiao Dai tiba-tiba berteriak, lalu terdengar suara dia jatuh ke tanah. Enyahlah, kau budak rendahan, berani menghalangi jalanku, Oh Fei. Mata indah Sang Xinqi langsung berkilat panik dan khawatir, dia hendak berdiri, tetapi dihalangi oleh Fang Yuan. Penutup tenda tiba-tiba terangkat dan seorang Gu Master muda yang tampak licik muncul di depan mereka berdua. Zhang Xinqi, tatapan Gu Master muda itu langsung tertuju pada tubuh Sang Xinqi, tanpa repot-repot menyembunyikan hasrat nafsu di dalam dirinya. Haha, kau di sini, aku sudah mencarimu kemana-mana. Dia melengkungkan bibirnya dan mengangkat kepalanya, menatap Sang Xinqi seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sang Xinqi mengenakan pakaian hijau, dan tampak seperti bunga teratai yang indah, sepertinya tidak ada yang lebih cantik darinya. Sosok cantik ini sudah tertanam di hati banyak orang di karavan. Oh Fei adalah salah satunya, dia selalu merindukannya dan merayunya beberapa kali, tetapi selalu ditolak oleh Sang Xinqi. Dia sempat berpikir untuk menggunakan kekerasan, tetapi harus menahan diri karena kehadiran Zhang Zu. Sekarang, satu-satunya Gu Master dari klan Zhang di karavan, Zhang Zu, telah meninggal. Sang Xinqi hanyalah seorang manusia biasa tetapi sangat cantik, Oh Fei telah mendambakannya di dalam hatinya dan sekarang dia memiliki kesempatan ini. Tatapan Oh Fei yang penuh nafsu dan agresif membuat hati Sang Xinqi berdesir, suasana hatinya menjadi suram. Dia telah menyerahkan barang-barang itu atas kemauannya sendiri, tetapi masih belum bisa mendapatkan keselamatan. Penampilannya telah menjadi kutukan. Para Master Gu yang saleh yang biasanya tampak bermartabat ini sekarang telah merobek topeng mereka. Sang Xinqi jelas bahwa Oh Fei ini hanyalah yang paling tidak sabaran dan masih banyak serigala lain seperti dia.
Aku tidak yakin untuk urusan apa Tuan Ofei datang. Sang Xinci berdiri dan bertanya untuk memberi salam. Hahaha, Ofei mendongakkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Aku datang untuk membantumu, Xinci. Sayang, Master Gu yang melindungimu masih belum kembali, dia pasti sudah mati. Kamu hanya wanita yang lemah, dan selama kamu bergantung padaku, kamu bisa hidup dengan aman. Gadis yang menyedihkan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah begitu baik, ikuti saja aku. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju untuk meraih Sang Xinci. Wajah Sang Xinci pucat, dia adalah seorang gadis muda dan tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Pandangan yang lembut dan menyedihkan ini, malah menyulut nafsu dalam diri Ofei. Nona, kamu tidak bisa pergi bersamanya. Xiao Dai berlari ke dalam tenda dan membuka lengannya untuk menghalangi di depan Ofei. Ofei menjadi marah, dan segera menamparkan Xiao Dai. Xiao Dai jatuh ke tanah, pipinya sudah bengkak. Dia merasa pusing dan telinganya berdenging karena tamparan itu. Xiao Dai, Sang Xinci dengan cepat berjongkok dan menopangnya. Nona, cepat pergi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mengambil Nona. Xiao Dai perlahan berdiri dan menatap Ofei dengan tajam, tatapannya membawa ketakutan, kemarahan, dan juga ketegasan. Dasar pelayan rendahan, kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ofei menjadi gila karena marah, dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Namun, saat berikutnya, sebuah tangan kekar terulur dari kehampaan, dan dengan ganas mencengkeram lengannya. Siapa itu? Ofei terkejut, tetapi ketika dia melihat orang yang mencengkeram lengannya, dia hanya melihat seorang pelayan yang jelek. Berani sekali, ekspresi Ofei berubah menjadi penuh kemarahan. Dia mencoba menarik kembali lengannya, tetapi lengan Fang Yuan seperti penjepit besi dan bahkan tidak bergerak sedikitpun. Budak anjing, kau masih tidak melepaskan tanganmu. Kemarahan Ofei telah mencapai puncaknya, berubah menjadi niat membunuh yang besar. Dia akan mengaktifkan esensi purbanya ketika Fang Yuan tiba-tiba tersenyum. Seluruh wajahnya penuh dengan luka bakar dan dia juga kekurangan satu telinga. Saat dia tersenyum, dia tampak sangat menakutkan. Jantung Ofei langsung berdebar, Fang Yuan telah melepaskan tangannya. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan memberikan tendangan kuat ke perut Ofei. Bang! Ofei hanya merasakan kekuatan yang sangat besar, yang tidak dapat dia lawan, menyerangnya. Dengan rasa sakit yang hebat yang mengikutinya, seluruh tubuhnya terbang keluar dari tenda seperti kain compang camping, berhenti hanya setelah 20 hingga 30 kaki. Bagi seseorang untuk menembak keluar dari tenda adalah keributan yang agak besar. Orang-orang di sekitarnya berhenti untuk menonton pertunjukan. Tutup tenda robek saat Ofei terbang keluar. Dari lubang yang robek, Sang Xinci dan Xiao Dai melihat Ofei tergeletak tak bergerak di tanah. Keduanya tercengang. Pedagang selalu memberi perhatian khusus pada keramahan dengan orang lain, bahkan tersenyum ketika mereka disakiti. Sang Xinci berasal dari latar belakang yang buruk. Dia telah belajar untuk bertahan dan terbiasa menundukkan kepalanya. Meskipun dia memiliki Zhangzu peringkat 3 sebelumnya, dia bagaimanapun juga adalah seorang Master Gu penyembuh dan tidak dapat berbuat banyak sendiri. Sebagian besar pandangan yang bertentangan harus diselesaikan dengan hangat. Damai seperti aliran air atau pencairan salju. Namun, tendangan Fang Yuan yang tiba-tiba seperti gemuruh guntur, tebing yang curam, tanpa sedikit pun rasa moderat dan menahan diri. Tendangan itu membawa tirani yang mendominasi. Kekerasan yang intens ini jauh melampaui imajinasi kedua gadis itu. Ofei terbaring di tanah, tercengang selama beberapa detik. Kemudian rasa sakit yang hebat di perutnya membangkitkan kebencian dan kemarahan yang kuat dalam dirinya. Seseorang telah menendangnya dan orang itu bahkan seorang pelayan. Bajingan, beraninya kau menendangku. Beraninya kau menendangku. Dasar manusia rendahan, kau minta mati. Aku akan memotong mayatmu menjadi ribuan bagian. Ofei menggeram marah dan berdiri dari tanah. Amarah membuat seluruh wajahnya memerah, dia menggertakkan giginya dan matanya jelas menunjukkan kemarahannya, dia tampak seperti binatang buas yang akan melahap manusia. Mati saja, dia dengan gila menyerang Fang Yuan. Fang Yuan melangkah maju dengan mantap, dan menghalangi di depan kedua gadis itu dengan kepala tegak dan dada membusung. Ofei tiba-tiba melompat ketika dia mendekat. Dia mencapai ketinggian 20 kaki sebelum menukik ke arah Fang Yuan. Aku akan menamparmu hingga menjadi pasta daging. Dia berteriak dan mengulurkan kedua telapak tangannya.
Di bawah pengaruh Gunya, telapak tangannya membesar lebih dari 3 kali lipat, dan saat itu menimpa Fang Yuan dengan kejam, bahkan angin pun tampak menjerit menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Jika Fang Yuan benar-benar manusia biasa, dia pasti akan ditampar menjadi pasta daging oleh telapak tangan Olfei, dan meninggal dengan mengerikan. Namun, dia bukan manusia biasa. Tidak hanya itu, dia adalah Gu Master tingkat atas peringkat 2. Dan dia bukan hanya Gu Master tingkat atas peringkat 2, dia bahkan memiliki sebagian dari esensi purba perak salju tingkat puncak peringkat 3 di lubangnya. Sejak dia naik ke peringkat 2, lubang Fang Yuan mampu menampung sebagian esensi purba perak salju. Terutama selama serangan yang sering dilakukan oleh kelompok binatang buas, Fang Yuan telah menyimpan sebagian dari esensi purba perak salju untuk menghindari kecelakaan. Oleh karena itu, Fang Yuan mungkin berada di tingkat atas peringkat 2, tetapi kecakapan bertarungnya tidak terbatas pada itu. Dan Olfei ini, tidak lebih dari sampah tingkat awal peringkat 2. Wus, angin kencang yang ditimbulkan oleh serangan Olfei, bertiup ke rambut sanggul kedua gadis itu. Wajah Xiao Dai pucat pasi saat melihat Olfei turun seperti dewa, kedua tangannya memukul dengan kekuatan yang luar biasa. Jantung Sang Xinqi juga berdebar-debar, dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak, hati-hati. Fang Yuan hanya mendengus, sebelum menjentikkan jari telunjuknya dengan ringan. Tombak tulang spiral Gu. Tombak tulang spiral tiba-tiba melesat ke langit. Apa? Olfei terkejut, pikirannya kacau saat ia mencoba menghindar dengan segera. Tombak tulang itu menembus pertahanannya dan menusuk bahunya, sebelum berhenti di tulang belikat, darah segar menyembur keluar dari lukanya. Rasa sakit itu segera menghentikan momentum Olfei untuk menukik dan ia jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Kau ternyata seorang Master Gu. Ia berteriak panik dan terkejut. Fang Yuan tidak menjawab, dia hanya menyerbu maju dan menghantamkan tangan kanannya ke arah Olfei. Olfei tercengang saat melihat tinju yang dengan cepat melebar ke arahnya. Sialan, dia mengumpat dan segera mengaktifkan cacing Gunya serta tanpa sadar mengangkat telapak tangannya yang seukuran kipas untuk menangkis serangan itu. Bang! Kekuatan dua babi hutan dan seekor buaya meledak. Kekuatan yang sangat besar itu merobek telapak tangan Olfei, menghancurkan pertahanannya dan kemudian mengenai wajahnya. Tulang hidungnya retak dan seluruh wajahnya hancur oleh serangan itu. Serangan itu membuatnya terpental, darah menyembur keluar dengan liar di sepanjang jalan. Dan saat dia jatuh ke tanah seperti kain compang camping, dia sudah mati seperti mayat. Ya Tuhan, dia membunuhnya. Seorang Master Gu terbunuh. Para penonton merasa ngeri, beberapa menangis ketakutan dan beberapa berteriak. Tubuh Fang Yuan ditutupi oleh lapisan cahaya putih. Ini adalah efek dari kanopi Gu. Dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sebanyak yang dia suka tanpa lapisan pertahanan ini. Gu, dia adalah Master Gu. Mata Xiao Dai melebar menjadi seukuran piring. Sang Xinqi juga tercengang karena terkejut, dia tiba-tiba teringat kata-kata Fang Yuan saat dia melihat punggungnya. Mereka yang berasal dari jalur iblis itu kejam dan tak kenal ampun. Bai Yun dan aku tidak terkecuali, kami telah mengambil nyawa. Mereka benar-benar Master Gu iblis.